Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba mengenalkan beberapa material untuk proses pembuatan komposit ya. Jadi ini kaitannya dengan mata kuliah proses manufaktur. Ada pembelajaran tentang pembuatan komposit. Jadi saya akan mengenalkan beberapa material untuk pembuatan komposit. Material utama adalah resin. Jadi resin ini ada terdiri dari dua jenis. Yang pertama warna putih, kemudian yang warna agak berwarna ya, agak merah atau apa ini ya. Kemudian ada pelumasnya atau MAA ini untuk melapisi moldingnya, sehingga ketika si resin dan beberapa material dicampurkan itu tidak lengket ke moldingnya. Kemudian ada katalis. Nah, katalis ini menjadi sangat penting ketika si resin ini dicampurkan. Jadi beberapa material resin kemudian material seratnya ditambahkan ini sehingga material itu bisa menjadi keras. Kemudian material utamanya apa? Nah, di sini saya mencoba membuat material komposit dari paduan bulu ayam dan serbuk gaji. Nah, bulu ayam sebagai material penguatnya, sebagai seratnya, sehingga ketika komposit itu jadi ada kekuatan, memiliki kekuatan dari material tersebut. Kemudian ada kuas untuk apa ya? Untuk merapikan saja. Itu dari ada timbangan juga. Jadi fungsi timbangan di sini kita bisa melakukan kalau dalam penelitian itu sebagai penelitian eksperimental ya, eksperimen. Jadi seberapa komposisinya kita bisa menakar komposisi si seratnya, kemudian si serbuknya, kemudian resinnya itu berapa. Nah, dalam beberapa pembuatan material kita bisa menguji pada komposisi berapa sih material itu mempunyai kekuatan tarik yang bagus atau sesuai dengan standar. Oke, ini dari pengenalan material saja. Kemudian kita coba untuk melakukan proses pembuatannya. Oke, jadi kali ini kita mencoba bagaimana sih cara membuat material komposit itu. Terutama kita harus punya komposisi apa sih material yang kita buat. Nah, kita coba adalah menggunakan material komposit ini ya. Jadi resinnya kita takar seberapa sih menyesuaikan volume cetakannya atau sesuai komposit itu mau diuji apa. Jadi di sana ada standarnya, sehingga kita mencoba menakar bahwa berapa sih komposisinya. Nah, ini kita coba sampai 200 mili ya, sehingga ketika kita timbang sudah sesuai dengan 200 mili. Ini hanya contoh aja ya. Jadi sesuai dengan set molding yang kita punya. Setelah ini kita lakukan lagi penimbangan material seratnya atau material apa. Nah, yang kita gunakan adalah si bulu ayam. Nah, kita timbang juga sampai seberapa yang kita butuhkan. Kemudian kita timbang serbuk gergajinya. Nah, jadi sehingga kita tahu bahwa berapa sih komposisi yang bagus nantinya. Nah, di 3 material seperti yang dicontoh ini kita mengambil komposisi sekitar 80% resin, kemudian 10% si bulu ayam dan 10% si serbuk gergaji. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan? Nah, setelah material ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mempersiapkan moldingnya. Ya, ini molding yang sudah kita buat. Nah, kemudian langkah pertamanya kita harus melapisin molding ini dengan pelumas atau menggunakan MAA. Jadi seperti ini. Kemudian si MAA ini kita ambil, kemudian kita lapiskan ke moldingnya. Tujuannya apa? Nah, ketika si resin ini dilakukan pengepresan, nanti dimasukkan ke moldingnya, tidak terjadi lengket atau pengambilannya biar mudah. Nah, seberapa banyak itu menyesuaikan saja. Kira-kira pelumasnya ini atau media ini sudah cukup belum
sehingga pas waktu pengambilan si resin itu mudah. Nah, ketika sudah cukup, kemudian jangan lupa tutupnya juga dikasih. Jadi semua permukaan yang bersentuhan dengan resin langsung dilakukan ini ya, pelapisan. Nah, oke, setelah pelapisan sudah cukup, kemudian kita mencampurkan di resinnya dengan material-material yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian katalisnya juga kita siapkan. Material yang partikelnya kecil bisa dicampurkan dulu, kemudian kita campur sampai merata. Kemudian bisa ditambahkan katalisnya. Jadi dan kita aduk lagi. Nah, si material serat ini jangan lupa kita masukkan juga. Terus sampai material itu benar-benar terlapisi semua oleh resinnya. Kemudian setelah semua material tercampur, kita bisa menuangkan ke cetakannya. Jadi kita coba campurkan, kemudian kita tuang. Kita bisa meratakan ke moldingnya sampai merata. Bila dirasa semua permukaan molding sudah terpenuhi dengan campuran antara bulu ayam dan serbuk tadi, langkah selanjutnya kita bisa melakukan menutup cetakan tersebut. Nah, setelah dilakukan penutupan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencetakan atau pengepresan. Kita tinggal mengatur berapa sih tekanan yang akan kita gunakan sehingga si sampel yang kita buat ini akan tercetak dengan baik. Oke, jadi kita bisa menyeting sampai seberapa kuat si material ini bisa kita tekan ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan ketebalannya. Semakin tekanannya semakin tinggi, maka material itu akan semakin tipis.
Mungkin ini sedikit gambaran untuk proses pembuatan material yang kaitannya dengan komposit. Ini sedikit hanya gambaran kecil aplikasi dari pembuatan komposit. Contoh pembuatan yang lebih banyak atau sering digunakan adalah dalam proses pembuatan kapal ya, mungkin kapal-kapal nelayan banyak menggunakan komposit dan serat sintetis ya. Setelah kita mencoba melakukan pembuatan komposit menggunakan serbuk gergaji dan bulu ayam. Nah, setelah semua proses dilakukan, kemudian dilakukan press kurang lebih 6 jam lah. Jadi setelah press itu 6 jam, nah di kemudian hari, nah hasil akhirnya seperti ini. Jadi bahwa di press tadi bisa membentuk jadi seperti jadi kombinasi bahwa di sana serat bulu ayamnya sangat rata dan sangat rata dan ada corak khasnya. Jadi ketika ini udah jadi, tinggal kita mau mengaplikasinya untuk produk apa. Kalau kaitannya kekuatan, kita uji di lab mana yang punya alat pengujian, kita potong sesuai dengan sampel pengujian. Tapi kalau ketika kita menggunakan sebagai aplikasi aksesoris, kemudian digunakan untuk jadi barang-barang atau contohnya itu mungkin papan komposit deh, atau sebagai yang pernah saya buat itu, jadi dari bulu ayam ini kita coba buat untuk kaitannya dengan seni, lampu tidur, kemudian bisa jadi jam dinding, kaitannya sama produk-produk yang seni, sehingga kontur utama dari bulu ayam itu kita munculkan lagi. Itu sih, jadi akan lebih menarik ketika si bulu ayam ini kita kaitkan dengan seni, kemudian kita poles. Itu dari sisi seninya. Jadi saya rasa sudah cukup sih. Jadi hasilnya seperti ini nantinya. Tinggal di kemudian hari mau diaplikasikan untuk pembuatan apa. Mungkin itu aja gambaran dari bagaimana sih proses pembuatan komposit menggunakan material alam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.